Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 materi hari ini yaitu fikih, kita akan melanjutkan pada pembahasan kemarin di bab 3. Kemarin kita sudah membahas tentang bab apa? Zakat. Ya, zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk pengertian hukum dan beberapa syaratnya zakat fitrah kemarin sudah saya jelaskan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas zakat mal. Nah, yang pertama pengertian. Apa itu pengertian dari zakat mal? Ya, menurut bahasa ya, ini mempunyai arti dulu ya. Zakat ya, zakat itu kan memberikan sesuatu yang kita miliki ya. Harta ya. Pengertian dari harta itu apa? Segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Keinginan untuk apa? Untuk memiliki, menyimpan, memanfaatkan ya, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang disebut dengan harta. Kalau menurut syara ya, harta itu segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan lazimnya, sesuai dengan kebutuhan, itu namanya harta. Jadi apa yang kita miliki, apa yang bisa kita miliki dan bisa kita manfaatkan, itu namanya harta dan wajib dizakati sesuai dengan ketentuan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Kemudian pengertian dari zakat mal itu sendiri adalah mengeluarkan, ayo dibaca, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab. Ya, nisab itu apa? Batasan jumlah harta, dan haul, batas waktu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi zakat mal itu adalah mengeluarkan harta yang kita miliki ya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak tadi kalau sudah sampai nisab. Nisab itu batas jumlah ya, atau haul, batas waktu sesuai dengan syariat Islam. Itu pengertian dari zakat mal. Bisa dipahami ya. Jadi di sini nanti yang perlu digarisbawahi yaitu sesuai, harus sesuai dengan nisab atau haul. Ya, ada ketentuannya. Sekarang tujuan dari zakat mal itu sendiri untuk apa tujuan zakat mal? Membersihkan harta benda yang kita miliki, karena di harta yang kita miliki ada sedikit bagian bagi orang-orang fakir miskin. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat disebutkan, dibaca bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqolis saili wal mahrumi. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta ataupun tidak meminta. Jadi di harta kita, harta yang kita miliki, ada sebagian kecil yang itu menjadi hak orang miskin. Jadi kalian menyisihkan harta yang dimiliki, itu sudah menjadi kewajiban kita berbagi. Ya, jadi seperti itu untuk tujuannya ya. Kemudian hukumnya adalah wajib. Wajib di sini apabila apa? Wajib apabila sudah memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat nisab ataupun haulnya ya. Jadi ada ketentuannya. Kapan kita harus berzakat? Itu ada ketentuan nisab ataupun haulnya. Seperti apa nanti akan kita bahas di bawahnya. Ya, jadi hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi yang sudah memenuhi nisab ataupun haulnya. Apa saja yang wajib dizakatkan?
Ya, yaitu penghasilan apa? Perniagaan, pertanian, pertambangan, ya, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, itu yang wajib dizakati juga. Hasil profesi. Profesi itu berarti pekerjaan. Dalam 1 tahun nisabnya berapa? 1 tahun, ya. Dalam waktu 1 tahun nisabnya berapa? Jadi 25% dari harta yang kita miliki. Dihitung saja penghasilannya berapa, 2,5%-nya berapa, itu yang wajib dizakatkan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Bersama-sama dibaca bismillah. Bismillah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berkali-kali sering saya sampaikan, meskipun sampeyan mampu ketika diberi, seneng enggak Mbak? Seneng enggak Mas ketika sampeyan dikasih? Senang, meskipun sampeyan mampu. Sampeyan mampu membeli beras, tetapi ketika ada orang panen kemudian mereka menyisihkan sedikit bagiannya kepada kalian, kalian akan bersyukur, matur suwun barokallah. Doa dari orang yang memberikan, dari orang yang diberi tadi, doa orang yang diberi ini makbul, ya, dikabul oleh Allah. Doa itu akan menenteramkan hati orang yang memberi. Maka dari itu orang yang gemar memberi berarti dia sering didoakan oleh orang-orang yang diberi, siapapun itu. Dia akan sangat berterima kasih dan barokallah, semoga Allah memberi keberkahan. Jadi sampean kalau dikasih jawab barokallah, itu doa kalian kepada orang yang memberi itu, ya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah. Jadi kewajiban tadi, ya, hukumnya wajib apabila sudah memenuhi nisab ataupun haul. Sekarang ada syarat wajib ketika seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal, itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama bagi orang yang berzakat, yang pertama harus beragama Islam. Otomatis kalau orang non muslim, ya sesuai dengan ketentuan mereka, di dalam Islam mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia bukan orang muslim. Yang kedua baligh dan berakal. Jadi zakat mal ini diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah baligh ataupun berakal. Anak kecil meskipun dia anaknya orang kaya, seperti contohnya, ya kan banyak ya anak-anaknya artis kaya. Kalau kalian melihat Rafathar, Rafathar itu anaknya siapa? Raffi Ahmad. Masya Allah, anak kecil sudah bergelimang harta, apa saja yang dia inginkan punya, ya, karena dia berasal dari orang tua yang mampu. Yang wajib berzakat apakah Rafatharnya? Ya tidak, yang wajib zakat adalah orang tuanya, meskipun dia hidup dalam gelimang harta, tetapi kalau belum baligh, belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian bebas dari hutang. Ya, jadi bebas dari hutang di sini sampean uangnya banyak tapi uang-uang hasil hutang, misalkan tanggungan hutangnya banyak, maka belum masuk ke golongan orang yang wajib berzakat, zakat mal, ya. Kemudian yang terakhir merdeka. Orang yang masih dalam kondisi budak, hamba sahaya, tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi zaman sekarang tidak ada, semua sudah merdeka. Ini syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat. Jadi tadi 4, Islam, baligh, berakal, kemudian tidak berhutang, kemudian merdeka. Yang kedua bagi hartanya, syarat wajib harta itu harus dizakatkan. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Harta banyak tetapi hasil curian tidak wajib dizakatkan.
dizakati. Lah piye ape dizakati, barangnya saja sudah haram ya, tidak boleh. Yang kedua berkembang. Berkembang di sini adalah untuk bisnis ya, berkembang, uang itu berkembang. Ya, jadi aktif ya, itu wajib dizakati. Milik sendiri tidak boleh, milik orang lain tadi seperti rafathar, bukan punya sendiri kok. Misalkan anak yang sudah dilahirkan dari lingkungan orang kaya tetapi itu kekayaannya milik orang tuanya, berarti dia tidak wajib zakat, bukan milik sendiri. Mencapai nisab ya, nisab, mencapai nisab. Nisab itu tadi adalah batas jumlah ya, jumlahnya. Jadi nanti saya jelaskan di minggu yang akan datang batasan kapan kita harus mengeluarkan zakat. Kemudian mencapai haul. Haul itu apa? Batasan waktu 1 tahun baru dizakatkan. Ada beberapa yang menyebabkan terputusnya haul. Haul itu batasan waktu. Batasan waktu tadi berapa? 1 tahun. 1 tahun orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal. Lah 1 tahun ini bisa, batasan haul ini bisa gagal, bisa putus di tengah jalan apabila yang pertama, apabila nisabnya berkurang di tengah-tengah tahun. Contohnya, seseorang wajib mengeluarkan zakat ketika sudah memiliki kambing 40 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, misalkan orang sudah mempunyai kambing 40, maka dia harus mengeluarkan zakat. Belum sampai 1 tahun, di tengah jalan ya, tiba-tiba misalkan di sini ya, contohnya seorang memiliki 40 ekor dan sebelum sempurna 1 tahun berkurang, misalkan dia menjualnya di tengah-tengah tahun, belum sampai 1 tahun sudah punya 40, dia menjualnya, tapi menjualnya bukan karena tak dole munda aku kokon zakat, bukan, tetapi karena kebutuhan, maka haulnya akan hilang, dimulai lagi dari hitungan awal sampai 1 tahun lagi yang akan datang. Ya, yang kedua, apabila menjual sebagian dari nisabnya dengan syarat pembayaran tidak sejenis, bukan karena takut, tadi sama seperti yang pertama. Ya, di tengah-tengah jalan belum ada 1 tahun, kemudian dijual, ya, dijual, maka dia tidak haulnya hilang. Jadi hitungannya mulai lagi. Apabila harta sudah masuk nisab diganti dengan jenis lain. Misalkan sudah sampai nisabnya jumlahnya tadi 40. Ya, sudah mencapai 40. Tiba-tiba belum ada setahun, ya, dia menukarkan 40 ini dengan sapi. Belum sampai 1 tahun menukarkan dengan sapi, maka haulnya hilang, batasannya dimulai dari pertama beli sapi baru dia mengeluarkan zakat. Ya, kemudian yang itu ya syarat haulnya. Kemudian masih syarat bagi harta lebih dari kebutuhan pokok. Ya, hartanya lebih. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi, baru dia wajib zakat. Dan syarat tambahan untuk hewan ternak adalah hewan tersebut tidak menjadi alat kerja. Harta yang dimiliki seperti hewan, bukan untuk harta untuk mencari kerja. Itu syaratnya bisa dibaca, syarat bagi orang dan syarat pada harta yang wajib dizakati. Seperti biasa tugasnya setelah kemarin yang saya jelaskan dirangkum, ini dirangkum di bawahnya lagi, nanti selesai bab 3 saya nilai hasil rangkumannya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.